Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Kelas 10 ya. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai belajar tatap muka, yaitu di praktik ataupun praktikum spreadsheet. Kebetulan di akhir bulan Desember 2020 kemarin juga kita sudah melaksanakan tatap muka untuk praktikum spreadsheet untuk jurusan akuntansi. Nah, insya Allah dalam waktu yang sudah dijadwalkan, insya Allah di 6 minggu ya, 6 minggu ke depan kita akan melanjutkan belajar tatap muka untuk praktikum spreadsheet di kelas 10 ini. Nah, hari ini di tanggal 3 Mei kita akan memulai untuk minggu pertama. Dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, di tanggal 3 hari ini kita mulai dari kelas 10A dan nantinya akan seterusnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Dan sebelum lebaran ya, kita masih ada waktu 5 kali pertemuan untuk 5 kelas. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, bersama saya Pak Atrik, insya Allah di pertemuan praktek akan bergilir atau bergantian dengan guru-guru akuntansi yang ada di SMK Talenta Bangsa. Nanti insya Allah ada Bu Dian, kemudian ada Bu Iin, ada Bu Ani, ada Bu Dewi, ada Pak Alvin, dan Bu Tian. Insya Allah nanti jika ada waktu dan kesempatan akan bergantian. Dan hari ini kita dengan Pak Atrik dulu. Untuk materi praktikum, kita melanjutkan materi yang sudah pernah kita belajar di akhir bulan Desember kemarin ya. Sekarang kita buka kembali, kita review sampai di mana praktek kemarin. Di sini kita sudah sampai ini ya, KD atau kompetensi dasar mengentry data dan mengolah data. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah sampai di sini ya, mengentry dan mengolah data. Itu ada sumber data, di dalamnya ada data angka, kemudian data teks, ada data tanggal dan date, data waktu, fungsi, dan rumusnya. Nah, meskipun rumus-rumus yang ada di Excel kita belum sepenuhnya kita bahas. Nah, di dalam praktik spreadsheet kita akan fokuskan pada penggunaan dan penguatan di Microsoft Excel. Nah, kenapa di dalam Microsoft Excel ini kita harus memperkuat, terutama di dalam jurusan akuntansi, karena nanti di dalam praktek kerja ya, ketika kalian sudah lulus dan bekerja sesuai dengan jurusan kalian masing-masing akuntansi, maka akan selalu bertemu dengan lembar kerja di dalam Microsoft Excel, entah itu dari Excel versi manapun. Nanti kalian akan lebih familiar dengan Excel. Makanya kalian harus sering-sering berlatih. Nah, Pak, kalau misalnya saya tidak punya komputer, nah bisa saja kalian pergi ke warnet dan gunakan komputer yang ada di warnet daripada ke warnet main game. Lebih baik untuk belajar itu tidak masalah, karena memang di warnet juga tetap ada dan disediakan untuk Office, Microsoft Office ini. Oke, kita lihat kembali materinya. Nah, di sini
ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian capai nanti. Kita sudah sampai di mengentry data dan mengentry data berdasarkan rumus matematika. Kemarin sudah mengentry data berdasarkan rumus statistik. Nah, insya Allah nanti kita akan meneruskan untuk KD semua ini. Ya, ada lumayan banyak KD-nya. Nah, di sini kita review kembali ya untuk menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel. Ya, ada beberapa fitur. Nah, di sini ada Office Bottom. Ya, Office Bottom ini ya isinya kalau di dalam versi Bapak di sini adalah file ya di sini ya. Klik file. Nah, di sini ada save, save as, open, close dan lain sebagainya. Terus ada quick access. Nah, quick access ini digunakan untuk kita close dulu. Oh no. Tenang ya. Nah, di sini ini tombol atau button quick access ya, ada undo, ada redo, kemudian ada save. Di sini ada menu bar. Nah, menu bar ini ya, ini home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Kemudian title bar itu adalah ini nama dokumen kita. Di sini kalau masih default itu book 1 Microsoft Excel. Nah, di sini ya, di sini book 1 Microsoft Excel. Berikutnya ada toolbar. Nah, toolbar ini adalah isi yang ada di dalam menu bar. Ya, menu bar itu tadi ada home, insert, dan seterusnya. Nah, di dalam menu bar home itu namanya toolbar. Toolbar ini ada save, kemudian ada penggunaan pengolahan font, kemudian ada number, cell, dan lain sebagainya. Ini namanya toolbar. Kemudian di pojok atas kanan ini ada tombol ukuran. Ukuran ini untuk memaksimalkan dan meminimalis dan close. Nah, kita ke bawah, di sini ada name box ya. Name box ini adalah nama di mana sel ini aktif gitu. Nah, sel ini di bawahnya ya, sel aktif ini adalah nama name box-nya A1. A1. Nah, perlu kalian ketahui atau perlu kalian ulang berkali-kali bahwa di dalam Excel, kerja Excel ini atau lembar kerjanya, di sini ada terdapat baris dan kolom. Ya. Nih, baris itu adalah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kolom ada A, B, C dan seterusnya. Ini namanya kolom. Nah, di sini ada formula bar. Formula bar itu adanya di sini. Nah, ini misalnya Bapak ketik bebas ya, atau misalnya gini deh, aku sekolah, aku anak bangsa. Nah, ketika kita klik yang kita klik sel A1 ini namanya name box, dan ini ya, aku anak bangsa, namanya adalah formula bar ya, formula bar. Kita klik di sini, ini aku anak bangsa, menandakan bahwa ini adalah isi daripada sel yang aktif ini. Nah, kemudian kita ke bawah, di sini ada insert worksheet ya. Insert worksheet itu adalah menambahkan dari tab worksheet. Worksheet itu apa? Tab worksheet itu apa? Tab worksheet itu adalah beberapa lembar kerja yang ada di dalam satu file. Contohnya di sini ada
Ini ya, tab worksheet ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, kalau kita mau menambahkan, kita bisa menambahkan insert worksheet, yaitu di sini. Insert worksheet, kita klik ya, klik kanan, klik kiri. Nah, maka akan bertambah sheet 4. Kita tambahkan lagi akan menambah sheet 5. Kita tambah lagi menjadi dan seterusnya. Nah, berikutnya ada namanya dokumen area. Dokumen area itu adalah selama yang ada di isi di sini. Nah, ini misalnya Bapak blok ini. Nah, ini namanya dokumen area. Ya, dokumen area ini dokumen area. Nah, berikutnya ada tampilan layar dan zoom ya. Ada tampilan layar dan zoom. Ini tampilan layar itu adalah ini. Ini namanya tampilan layar. Kemudian di sini ada zoom. Zoom ini adalah untuk melihat ukuran yang ada di sini. Misalnya Bapak ketikkan bebas ya. Nah, di sini coba kita lihat zoomnya. Di sini ada zoom in dan zoom out. Zoom out dan zoom in. Kita coba. Nah, ini untuk memperbesar. Kalian bisa lihat di sininya, di sini 140% atau bisa dikecilkan. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ada vertical scroll bar dan horizontal scroll bar. Ini yang mana? Nah, scroll bar ini adalah untuk menggeser ya ataupun mengarahkan di lembar kerja, misalnya di lembar kerja kita di bawah di sel H192 itu ada data, kita pengen lihat yang paling bawah, kita bisa gunakan yang ini ya, kita klik dan kita tahan, klik, tahan dan tarik dan arahkan, atau bisa pakai yang ini, bisa pakai horizontal. Horizontal itu adanya yang di bawah. Nah, ini horizontal ya. Jadi bisa digeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, dari sini. Nah, mungkin cukup ya untuk fitur-fitur utama yang sempat kita bahas di pertemuan kemarin. Dan kita akan melanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, sebelum melanjutkan materi berikutnya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Kalau kita berbicara tentang Microsoft Excel, ya, kalau kita bandingkan dengan Microsoft Word ini, Microsoft Word, ketika berbicara dengan Microsoft Word, maka kita akan disajikan dengan dokumen dan kerapihan yang ada di dalamnya. Tetapi kalau di dalam Microsoft Excel, selain kerapihan di dalamnya, kita juga dituntut untuk mengetahui setiap rumus-rumus dan fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, jadi di dalam Microsoft Excel ini ya kita akan belajar dengan rumus-rumus ya. Jadi nanti selama belajar dengan matematika, statistik bisa diaplikasikan di dalam Microsoft Excel ini. Nah, untuk memulai dokumen baru, ketika kalian misalnya di sini sudah ada dokumen aktif dan kalian tiba-tiba ingin menggunakan dokumen baru atau membuat dokumen baru, kalian bisa langsung dari sini tanpa harus mengeluarkan. Caranya gimana? Caranya di sini ada klik file ya, klik file, kemudian di sini ada save as, open, close dan lain sebagainya. Kalian tinggal klik new. Nah, di sini ada klik new. Di sini ada blank ya, blank workbook. Kemudian klik
create. Ya, di sini. Atau ketika kalian ingin menggunakan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel, kalian bisa mengklik new, kemudian di sini ada my template. Ada my template ya. Di sini sebenarnya di sini ada banyak banget jenis-jenis template, ada analis, annual, book, budget, bisnis, kalkulator dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan template yang ada di sini. Jadi kalian sudah bisa membuat secara langsung yang disediakan oleh Microsoft Excel tanpa mendesain ulang. Ya, contohnya, misalnya di sini ada invoice nih. Kita coba invoice. Karena jurusan kalian akuntansi ya, pasti nanti akan familiar dengan invoice. Nah, di sini kalian klik salah satu dan download. Coba Bapak download ya. Nah, ini hasil downloadnya seperti ini. Kalian tidak perlu membuat garis-garis baru. Ini sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Jadi misalnya di sini ada invoice ini tagihan ya. Tagihan di sini bisa kalian edit dengan nama perusahaan. Kemudian di sini ada tanggal, ada nomor invoice, ada bill to. Ini lawan transaksi kita. Kemudian di sini ada deskripsi, misalnya service fee ada 1, tinggal kalian edit misalnya 7 juta. Nah, 700 ya. Sudah otomatis. Di sini juga totalnya akan otomatis. Tetapi ini sekedar pengetahuan karena kalian masih belajar dari awal ya, maka tidak perlu menggunakan template yang ada disediakan oleh Microsoft Excel. Kalian berusaha belajar sendiri membuat dokumen dengan menggunakan Microsoft Excel dari nol. Ini tampilan yang dokumen bersih atau file yang masih bersih ya. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara mungkin yang di praktikum akhir semester kemarin ada yang sudah lancar atau masih ada yang belum lancar. Kita akan perkuat selama 6 minggu ke depan.